pasti ada dampak. Benar. Tapi saya yakin tidak akan ada penundaan. Kenapa? Orang nggak mau prestasinya di bawah Sintayong. Tidak lolos kualifikasi, waktu saya pikir menurun sekali prestasi Indonesia gitu. Sepak bola kita bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia. Hai pecinta sepak bola kita, balik lagi di channelnya Sepak Bola Kita. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seputar timnas Indonesia yang akan melakoni 2 laga penting di bulan September dan Oktober mendatang nih. Nah, tapi sebelumnya kita turut prihatin atas kondisi Indonesia pada hari ini dan juga beberapa hari ke belakang yang cukup tidak kondusif ya, dan juga menelan korban-korban jiwa. Kita turut berbela-sungkawa atas korban-korban yang sudah pergi meninggalkan kita, dan tentunya kita doakan kondisi Indonesia untuk tetap baik-baik saja ke depannya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar sepak bola dan apa sih dampaknya mengenai kerusuhan Indonesia pada hari ini ke sepak bola. Tentunya saya nggak akan sendiri nih ngobrol-ngobrolnya. Kita bakal bincang-bincang bersama narasumber tetap kita, yakni pembina sepak bola kita nih yang sudah berada di sebelah saya. Oke, hari ini kita kembali lagi bersama Bung Yoel. Apa kabarnya hari ini, Bung? Kabarnya kurang melihat kondisi Indonesia pada hari ini. Ada ya, kurang semangat dengan kondisi Indonesia hari ini. Oke, Bung, kita bakal ngobrol-ngobrol soal timnas nih, dan kita bakal ngomongin dampak dari Indonesia ini ya, dan apa sih yang akan dihadapi oleh timnas-timnas kita di bulan-bulan September dan Oktober mendatang. Nah, Bung, kita sama-sama tahu ya, Indonesia kondisinya sekarang ini lagi nggak kondusif banget nih. Menurut Bung, kemarin kita udah tahu pertandingan Persebaya versus PSM Makassar tuh harus tertunda. Apakah pertandingan timnas ini akan ikut tertunda juga dengan kondisi Indonesia yang tidak cukup kondusif hari ini, Bung? Ya, kalau kita lihat kemarin laga Liga 1 itu Makassar versus Persebaya ya. Bener. Itu kan ditunda karena terbakarnya ya gedung DPRD Makassar. Bener. Nah, tentu selepas itu kan banyak terjadi peristiwa-peristiwa politik di tanah air. Dan tentu apa kaitannya dengan timnas Indonesia? Seperti kita ketahui, kita akan melakoni laga kualifikasi Piala Asia U23. Benar. Ya, dan kita tuan rumah. Nah, saya pikir kalau dampaknya pasti ada dampak. Benar. Tapi saya yakin tidak akan ada penundaan. Kenapa? Pertama, ini kalau ditunda kita akan dapat sanksi dari FIFA. Iya, benar. Nah, yang kedua, PSSI dan tentu juga aparat kepolisian dan aparat keamanan sudah mengantisipasi. Nah, yang terpenting ini supporter kita sudah sangat dewasa. Dan apalagi kayaknya kita anti sekali ya, Bung, yang mencampur adukan antara sepak bola olahraga dengan pemerintahan begitu. Oh iya. Ya. Kita kayaknya paling anti lah seperti itu ya. Udah cukup lah sepak bola diapakan dengan politik ya. Saya pikir nanti pertandingan sepak bola ya sepak bola. Urusan politik ya urusan lain. Benar. Oke, Bung, berarti Bung berpendapat kemungkinannya kecil ya untuk ditunda ya? Iya, kecil. Saya yakin tidak akan ditunda. Oke, Bung, kita beralih ke timnas U23 dulu nih, karena kita ada 2 topik, timnas senior dan timnas U23. Timnas U23 ini akan segera melakoni babak kualifikasi Piala Asia U23 di 2026 yang akan datang. Kita sama-sama tahu nih skenarionya, Indonesia harus seperti apa untuk bisa mencapai atau lolos ke Piala Asia nantinya. Dan kalau seandainya gagal, apakah ini pukulan berat bagi Gerald Vandenberg? Ya, pertama ekspektasi orang terhadap timnas U23 ini sangat tinggi ya. Kenapa? Karena di era Sintayong Indonesia ini bahkan menembus perempat final Piala Asia dan nyaris lolos ke Olimpiade. Nah, sekarang masih di babak kualifikasi. Kita akan menghadapi Korea Selatan, menghadapi Laos, dan menghadapi Makau. Kalau di atas kertas 2 negara terakhir itu mungkin bisa kita kalahkan. Tapi Korea Selatan tentu catatan bagaimanapun aroma dendam
mereka masih ada. Benar. Ketika di era Sintayong mereka dikalahkan dalam laga adu penalti. Oke. Nah, kalau sebenarnya langkah-langkah apa sih yang harus disiapkan ya, Bu, oleh Van den Berg sendiri untuk bisa lolos ke babak Piala Asia, Bung ya? Piala Asia 2023 2026. Langkah apa yang harus disiapkan oleh Van den Berg? Kalau saya lihat pertama memang formasi pemain ya. Benar. Dan tentu Van den Berg sudah melihat mana-mana saja pemain yang memang rutin dimainkan di klubnya, baik di liga kita di lokal maupun di liga luar negeri gitu kan. Dan tentu mereka-mereka inilah yang seharusnya disiapkan oleh Gerinda Van den Berg. Yang berikutnya menurut saya juga jangan ini dijadikan uji coba lagi, gonta-ganti formasi dan sebagainya. Udah. Walaupun dia baru 2 kali ya, Bung ya, membersamai timnas Indonesia U23. Dan kemarin kalah kita di AFF ya, U23 ya, lawan Vietnam. Di Vietnam, dan kita tuan rumah ketika itu. Nah, jangan lagi saya pikir bongkar-bongkar di uji coba yang ini cocok tidak dan sebagainya. Disuruh sabar lagi ya, Bung ya. Nah, kemarin udah sampai perempat final, udah pencapaian tertinggi juga. Iya, luar biasa itu di era Sintayong. Saya pikir itu yang harus dilakukan oleh Gerard Van den Berg. Dan kalau misalnya gagal, Bu, untuk bisa lolos ke babak Piala Asia nih, atau ke Piala Asia 2026 nanti, apakah ada konsekuensinya bagi Van den Berg sendiri? Kalau menurut saya pasti ya. Ya, karena ini kan orang belajar dari era Sintayong. Kenapa kemudian itu ya? Tentu orang nggak mau prestasinya di bawah Sintayong. Tidak lolos kualifikasi, waktu saya pikir menurun sekali prestasi Indonesia gitu. Bahkan seharusnya bisa melebihi dari apa yang dicapai oleh Sintayong ketika saat mampu menembus perempat final. Itu luar biasa gitu. Dan yang kita kalahkan bukan tanggung-tanggung, negara Asia terbesar dan sepak bola Korea Selatan gitu. Benar-benar. Dan kalau seandainya juga nih Piala Asia ini kita belum bisa lah sampai ke perempat final nih, Bung. Belum bisa, maksudnya di fase babak grup aja udah gugur nih. Itu gimana nih kalau Bung lihatnya? Van den Berg-nya akan dievaluasi kah? Saya pikir jangan dievaluasi lagi, sudahlah. Selesaikanlah secara adat. Secara adat ya, Bung ya. Ya, kalau diberhentikan saja, dipecat gitu. Apakah ini terburu-buru? Saya pikir tidak, karena dulu Sintayong mampu ya membuat prestasi kita, dan idealnya kan penggantinya lebih kan. Benar, iya. Saya pikir ini ujian bagi Van den Berg. Oke, Bung, sekarang kita beralih ke timnas senior. Nah, kita tahu tadi mungkin kita bicara soal peluang ya. Peluang timnas U23. Peluang timnas U23. Ya, bagaimana dia bisa lolos? Oke. Pertama mungkin kan itu yang saya lupa tanyakan sama Bung ya. Iya, mungkin itu sudah Bung pengen bicarain. Betul. Jadi kan orang bertanya-tanya gitu. Nah, kita ini kan kalau mau lolos grup tentu di luar grup. Iya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ada Korea Selatan. Benar-benar. Nah, target kita memang harusnya runner up terbaik. Nah, runner up terbaik itu apa? 2 kali menang, 1 kali seri. Itu barangkali peluang untuk runner up terbaik ya. Tapi nanti hitung-hitungannya gol lah. Nah, melawan Macau dan lawan Laos itu di atas kertas bisa kita tunjukkan gitu. Nah, orang Korea Selatan kalau bisa kita kalahkan itu luar biasa juga. Tapi kalau misalnya imbang, nah itu peluang kita untuk menjadi runner up terbaik itu terbuka lebar. Tapi kalau kalah, saya belum bisa memprediksi karena tim-tim yang lain di grup yang lain juga akan bertarung untuk merebut posisi. Benar-benar. Dan harus saling merebutkan posisi runner up terbaik ya, Bung ya. Oke, tadi kita sudah bicara tentang peluang timnas U23. Bung sampaikan juga nih apa pendapatnya mengenai peluang timnas U23 yang sempat lupa saya tanyakan kepada Bung. Dan kita beralih ke timnas senior, Bung. Kita tahu sebentar lagi bakal ada FIFA Match Day. Ada juga laga lanjutan ya, kita bakal berjuang kembali di Oktober di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat yang tergabung bersama dengan Timur Tengah nih, Bung, negara Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Nah, gimana sih kalau Bung melihat peluang Indonesia selama di pertandingan ini nih yang akan berlangsung nanti? Ya, kalau kita bicara peluang ya tentu kita sangat bisa optimis ya. Benar. Apalagi sekarang kan naturalisasi kita sangat luar biasa. Pemain-pemain naturalisasi kita sudah banyak ditarik menjadi warga negara Indonesia ya kan. Ini kan peluang sebenarnya. Benar ya. Peluang. Nah, dengan banyaknya pemain naturalisasi ya saya pikir tidak ada alasan juga
kemudian kita tidak mencapai hasil yang maksimal, setidaknya kita bisa lolos sebagai juara grup. Walaupun ya yang kita hadapi adalah negara-negara kuat. Memang Arab Saudi sempat kita kalahkan kemarin, tapi kan belakangan Arab Saudi mulai memperbaiki diri. Irak itu negara yang sampai terakhir pertandingan kita masih kalah telak ya, Bung ya. Dia bisa mengalahkan Irak. Iya benar-benar. Nah, apakah kemudian kita bisa menjadi juara grup dan bisa lolos otomatis, ya kita berdoa. Tapi kalau tidak, tentu berharap ke ronde berikutnya. Nah itu saya pikir sudahlah, kita nggak usah bermimpi ke ronde kelima. Nggak usah sampai ke situ, kita mimpinya ke Piala Dunia. Oke, tunggu Bung, kita nanti bakal bicara mimpi Patrick Kluivert ya, sampai ke Piala Dunia. Dan kita tahu nih, setelah beberapa pertandingan di ronde ketiga kemarin, ini bakal lanjut lagi di ronde keempat. Ini pasti Patrick Kluivert bakal merajut kembali asa Garuda untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026 nanti. Gimana sih menurut Bung, Kluivert ini bakal merajut itu? Kalau set formasi kita memperkuat pertahanan kita ya. Kita cukup kuat dari segi pertahanan. Pertama kita ada kapten kita Jay yang juga baru direkrut oleh Sassuolo dan sekarang bermain di Liga Serie A Italia. Kemudian ada Kelvin Verdong yang juga dilirik oleh klub besar Inggris, Prancis, dan tentu ada Rizky Ridho. Ini orang masih yakin ada pandangannya masih wow sekali karena pemain lokal kita yang masih bertahan sampai sekarang dan solid gitu. Nah, dan juga ada Justin Hubner dan juga ada Ivar Jenner dan sebagainya. Dan dari segi pertahanan saya pikir kita juga cukup mumpuni dalam hal ini. Tapi memang persoalan kita kadang-kadang memang panik ya. Makanya kemudian di bola-bola atas ini yang menjadi saya pikir juga akan melihat peluang ini. Nah itu kita agak kesulitan. Di lapangan tengah saya pikir ini problem kita. Dan di striker, Ole kemudian cedera, mudah-mudahan bisa sembuh. Kemudian ada pemain naturalisasi baru yang diproyeksikan akan memperkuat timnas. Saya pikir itu yang langkah pertama. Yang kedua, Patrick ini juga harus melihat seperti sama dengan timnas U23 ya. Mana pemain-pemain yang memang rutin bermain di klubnya. Ingat, Mesigo kan jarang dimainkan di klubnya, itu jangan dipaksakan untuk bermain. Demikian juga dengan pemain Rizky Ridho ya Bung ya. Betul. Demikian juga dengan pemain-pemain lokal yang jarang dimainkan di klubnya di Liga 1 Indonesia. Nah yang ketiga yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert, dia harus melihat ini kan liga berlangsung nih di luar negeri dan Indonesia. Potensi cedera itu sangat tinggi. Nah bagaimana dia menyiapkan pelapis gitu. Kalau seandainya J cedera dalam Serie A atau Kelvin cedera dalam, siapa yang akan melapisi itu? Begitu hal-hal seperti itu harus dipikirkan oleh Patrick Kluivert. Benar. Oke, nah tadi Bung ada singgung sedikit mengenai pemain belakang kita udah cukup bagus. Betul. Sedikit aja Bung. Kalau pemain depannya gimana Bung? Nah itu tadi saya bilang ini problem kita. Karena kita bisa lihat ya striker andalan kita Ole sedang cedera. Rafael Struijk sampai saat ini di Dewa United belum menunjukkan performanya. 4 kali tanding 3 kali kalah. Belum maksimal sekali. Apakah pemain naturalisasi yang baru Mauro Gilstra nih kan baru jadi TNI? Apakah ada peluang dipanggil untuk mengisi kekosongan itu? Itu yang sekarang diharapkan orang dia akan turun begitu kan. Tapi kan belum kita lihat. Nanti di FIFA Matchday di September lagi nih ya. Jadi ada 2 laga nih ya sebenarnya. Ada timnas U23 dan ada FIFA Matchday. Mudah-mudahan Indonesia kondusif ya. Saya yakin itu sudah akan selesai. Tidak ada lagi kerusuhan dan itu bisa digelar. Nah di sini bisa dilihat kualitas dari pemain itu. Karena FIFA Matchday itu kan agenda resmi FIFA. Bisa ditarik di klub. Dan saya pikir kita optimis lah dalam FIFA Matchday dan juga di kualifikasi nanti Indonesia bisa berbuat banyak dengan naturalisasi. Oke, itu tadi langkah yang sebenarnya harus disiapkan oleh Kluivert sebelum memasuki laga pertandingan ronde keempat ya Bung ya. Nah, kalau lah Bung, semisalnya ya skenario terburuknya Indonesia harus gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Indonesia harus seandainya Indonesia gagal ya. Karena kita dibilang optimis juga gimana ya Bung ya. Dan seandainya lah kita nih gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Sementara sudah banyak sekali pemain-pemain naturalisasi yang mengisi squad Garuda kita saat ini. Apakah
konsekuensi yang diterima PSSI selaku lembaga sepak bola di Indonesia nih, Bu? Oh, kita ke Patrick dulu. Oh, Patrick Sebagai dulu. pelatih ya? Iya nggak? Nggak, saya mau lihat pandangan Bung dulu deh sebagai di mana PSSI. Oh, PSSI. Iya. Ini kalau kita bilang Karena kayaknya saya udah bisa baca pikiran Bung kalau seandainya dia gagal bawa Indonesia gagal langsung juara. Iya. ya. Makanya saya mau agak serunya yang belakang dulu deh. Betul. Nah, kalau kita dilihat dari PSSI, ya kan ini kan kalau Indonesia gagal lagi, ya saya pikir ini proyek gagal juga naturalisasinya. Gagal ya, Bung ya? Ya, ada proyek gagal. Meskipun kan selalu PSSI mengatakan kita kan naturalisasinya tidak hanya di timnas senior, ada kelompok umur dan sebagainya. Ya kita Jangka menunggu panjang, kapan katanya. lagi, Iya, jangka benar. panjang, dan kemudian 2030 kita berharap ini akan sukses. Waduh, terlalu lama menunggu, 4 tahun lagi gitu. Sudah Kita jangan terlalu dikasih lama lah menunggu ya, janji-janji Bung, ya. manis gitu, nanti kita marah kalau dikasih janji Jadi manis. manis. Oke, berarti nah, tadi udah sebagai PSSI sebagai Iya, lembaga. Oke. Kayak yang tadi saya bilang, Bung. Kalau seandainya Patrick Kluivert lah yang gagal. Saya pikir Saya sebenarnya sudah tahu nih, tapi netizen mungkin mau pengen tahu juga pandangan Bung soal. Ya, saya Siapa pikir- tahu pengen dilanjutkan lagi ya Patrick Kluivert sampai ronde kelima. ya kalau misalnya gagal di ronde keempat, Iya, ya kan masih ada ronde kelima memang. masih ada ronde kelima. Nah, Patrick itu bisa dievaluasi atau barangkali dipecat itu kalau gagal membawa Indonesia Oke. ke Piala Dunia. Piala Dunia. Kalau gagal di ronde keempat masih ada harapan Masih ada di ronde ronde kelima. kelima. Di ronde kelima ya situ selesai. Saya pikir cukup lah ya, walaupun dia menukangi Indonesia lawan Australia telak, Iya, lawan 5-1, Bahrain cuma menang 1-0, lawan Cina cuma menang 1-0 gitu. Menangnya ini- tipis-tipis aja ya, tipis-tipis Bung. dan itu di kandang kita ya. Iya, benar. Nah, jadi saya pikir memang harus dievaluasi dan kalau gagal cukuplah sudah gitu. Oke, berarti bisa dibilang kalau dan tugas Patrick Kluivert ini sebenarnya bawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Wajib. Lolos. Ya. Jadi kalau gagal langsung di cut off ya, Bung ya. Iya, Kalau kata Genzil gitu, betul. kata langsung cut off sebagai pelatih. Iya, Posisinya kita- langsung terancam ya, Bung ya. Betul, kita jangan pesimis dari pelatih, banyak pelatih berkualitas Wis. itu. Iya. yang menunggu juga dipanggil sebenarnya oleh Erick Betul, Thohir untuk pelatih betul. Ada Jay Walter Inglis, Itses dan Walter Inglis, ya. kawan-kawan. Oke, nah Bung sebagai penutup ya, kita tahu nih situasi yang lagi panas nih. PSSI gencar-gencaran melakukan proyek-proyek mercusuar, proyek-proyek Betul. besar-besar untuk menaturalisasi pemain-pemain yang seri Eropa. Tapi ternyata banyak juga pemain-pemain Eropa yang kini mulai merumput di Liga 1 kita. Iya. Ada Tom Haye yang mulai merapat ke Tidak ada Bandung klub. ya, ke Persib ya, dan juga siapa striker kita Rafael Struijk yang ke Dewa United. Nah, Betul. begitu. Dan apakah jika gagal Indonesia nanti, apakah ini menjadi proyek gagal juga bagi Erick Thohir dan kawan-kawan dan bisa dibilang merugikan negara, Bu? kalau Karena semua sudah sejauh ini ya, Bu. betul, Ya. kalau persoalan rugi dan tidaknya negara ya semua proyek yang gagal pasti rugi. Pasti Kan negara kan tidak mengeluarkan uang sedikit untuk Iya, proses benar. ini. Naturalisasi itu bukan sedikit biayanya kan, mendatangkan mereka dan sebagainya. Kan. Iya. Nah, ini kalau apakah naturalisasi ini akan kemudian menjadi alasan utama untuk ke depan naturalisasi kita stop misalnya, Benar. tunggu dulu, tidak juga seperti Tidak itu gitu. Karena banyak juga orang berharap proyek ini tetap dilaksanakan gitu. Gagalnya bisa dilihat dari proses. Tapi ada nggak perubahan-perubahan? Kita akui memang ada perubahan-perubahan. Kualitas permainan kita mulai meningkat. Tapi memang ekspektasi kita itu adalah lolos Piala Dunia. Dengan pemain-pemain yang meningkat, ekspektasi kita pun jadi ikut Iya, meningkat. apalagi gitu ya, kemudian Bung, ya. pemain-pemain kita bintang boleh dikatakan bermain di klub ternama. Iya, benar. Oke. Oke, wah luar biasa sekali lah bincang-bincang kita sore hari ini sama Bung Yoel yang membahas timnas ya, Bung ya. Oke. Kita doakan nanti rencananya nonton di mana, Bung? Di mana saja Di mana yang saja tidak ya? rusuh. Waduh, kita doakan semoga keadaan Indonesia semakin baik Baik, ke depannya, baik. cepat sembuh Indonesia kita. Ya, Semua. mungkin para pengunjuk rasa diajak nobar selesai itu. Oh, luar biasa. Karena sepak bola kita menyatukan ya, Bung, ya. Betul. Oke, teman-teman pencinta sepak bola kita, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bung Yoel yang membahas soal timnas yang akan melakoni beberapa laga di bulan-bulan ke depan, beberapa bulan ke depan. Dan jangan lupa saksikan terus podcast-podcast di channel sepak bola kita dan langsung di-subscribe juga supaya notifikasinya langsung muncul. Kita nggak hanya sekedar podcast-podcast ya, Bung ya. Ya. Kita juga punya short-short yang bisa kamu saksiin sebagai hiburan-hiburan kamu selama di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sepak bola kita bersama kita.
Maju bersama sepak bola Indonesia.